Utusan Rasulullah dicegat dan dibunuh oleh penguasa sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Al-Ansari 12 dan terima kasih sudah klik video ini teman-teman. Bagaimana kabar kalian sobat? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tak terasa kita sudah memasuki hari ke-12 bulan Ramadan. Dan di saat kita berpuasa, kita tidak hanya diwajibkan menahan haus dan lapar, tapi kita juga dilatih untuk berperang melawan hawa nafsu. Dan ngomong-ngomong soal berperang, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah peperangan yang terjadi pada zaman Rasulullah, di mana peperangan ini adalah salah satu peperangan yang menentukan keberhasilan dakwah Islam di masa mendatang, yaitu masa kita sekarang ini ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana sih kisah lengkapnya, tonton terus video ini ya. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dari saya. Yuk kita lanjut, ini dia. Pada zaman dahulu kala, di zaman Rasulullah SAW, tepatnya tahun ke-8 Hijriah atau 629 Masehi, terjadi peperangan besar yang sangat luar biasa antara kaum muslimin melawan pasukan Romawi Timur atau lebih dikenal dengan pasukan Bizantium. Dan tercatat dalam sejarah, perang ini ialah perang yang sangat luar biasa bagi kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena dari segi pasukan, dari kaum muslimin sendiri hanya berjumlah 3.000 orang, sedangkan tentara musuh berjumlah 200.000 orang. Jika kaum muslimin ingin memenangi perang ini, maka satu orang kaum muslimin harus melawan atau mengalahkan 66 pasukan musuh. Jadi 200.000 bagi 3.000 kurang lebih 66 ya teman, 66, sekian. Jadi satu orang kaum muslimin harus mengalahkan 66 pasukan musuh. Dan perang ini dikenal dengan nama Perang Mu'tah. Kenapa demikian? Karena perang ini berlangsung di wilayah sekitar daerah kampung yang bernama Mu'tah. Setelah perjanjian Hudaybiyah disepakati, Rasulullah mengirimkan surat-surat dakwah sekaligus berdiplomasi kepada para penguasa negeri yang berbatasan dengan Arab, termasuk Raja Heraklius. Pada tahun ke-7 Hijriah atau 628 Masehi, Rasulullah menugaskan Al-Harits bin Umair untuk mengirimkan surat dakwah kepada Gubernur Syam, Suriah, yang bernama Hanits bin Abi Syam Al-Ghassani, yang baru saja diangkat menjadi penguasa di sana oleh Kekaisaran Romawi. Dan dalam perjalanan di daerah sekitar kampung Mu'tah, utusan Rasulullah dicegat dan dibunuh oleh penguasa sekitar yang bernama Syurabil bin Amr Al-Ghassani, pemimpin dari suku Ghassaniyah pada waktu itu yang berkuasa di daerah Palestina dan sekitarnya. Dan pada tahun yang sama, lagi-lagi utusan Rasulullah SAW kepada Banu Sulaiman dan Dan Al-Tal, agak susah yang mengucapkannya teman-teman, di daerah negeri Syam, Irak, juga dibunuh oleh penguasa sekitar. Kejam juga ya. Padahal sebelumnya belum pernah ada utusan atau delegasi dari Rasulullah dibunuh atau diperlakukan sangat keji seperti ini. Oleh sebab itu, mereka secara tidak langsung mendeklarasikan perang dengan cara yang sangat tidak manusiawi atau sangat keji. Menanggapi utusan-utusannya dibunuh saat melaksanakan misi, Rasulullah kemudian mengirimkan pasukannya untuk menuju ke kampung Mu'tah. Sebelum kaum muslimin berangkat untuk menegakkan panji la ilaha illallah, Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu menunjuk 3 orang sahabat sekaligus untuk mengemban amanah sebagai komandan secara bergantian, di mana hal ini belum pernah
terjadi pada perang-perang sebelumnya, yang mana bila komandan yang sebelumnya gugur, maka akan digantikan oleh komandan yang selanjutnya. Dan jika komandan yang itu juga gugur, maka akan digantikan lagi oleh komandan yang selanjutnya yang telah ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Mereka itu adalah Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib yang berasal dari kaum Muhajirin, dan sahabat Ansor Abdullah bin Rawahah, penyair Rasulullah SAW. Kemudian pasukan kaum muslimin diberangkatkan ke kampung Mu'tah yang berjumlah 3.000 pasukan, di mana saat mereka dalam perjalanan terdengar kabar berita bahwa pasukan musuh berjumlah 200.000 orang. Dari tentara Romawi Timur atau tentara Bizantium sudah menyiapkan 100.000 pasukan, dan dari bangsa Arab yang beragama Kristen di bawah kepemimpinan Raja Heraklius juga sudah menyiapkan 100.000 pasukan. Jadi jika ditotalkan berjumlah 200.000 pasukan. Dan mendengar kabar demikian, sebagian sahabat mengusulkan untuk meminta bantuan kepada Rasulullah SAW, atau meminta Rasulullah SAW untuk memutuskan suatu perintah. Namun pasukan muslim Zaid bin Haritsah mampu membakar semangat kaum muslimin pada saat mereka sedang merasa bimbang, gundah, dan ragu, sehingga tetap teguh untuk tetap menuju medan pertempuran demi menegakkan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan gagahnya dia berkata, "Demi Allah, apa yang kalian tidak sukai justru itulah yang kalian cari sekarang, yaitu mati syahid. Kita memerangi musuh bukan karena perlengkapan, juga bukan karena jumlah pasukan, bukan karena kekuatan, tapi kita memerangi mereka semata-mata karena agama ini. Dengannya Allah memuliakan kita, dan kita akan memperoleh salah satu dari dua kebaikan, yaitu kemenangan atau mati syahid saat berperang." Dengan semangat yang menggebu-gebu, pasukan muslimin berangkat ke wilayah Mu'tah, dan di sana kedua pasukan bertempur dengan sangat sengit. Zaid bin Haritsah dengan gagahnya menebas anak panah yang menuju pasukan muslimin, dan pada akhirnya dia syahid di pertempuran. Dan bendera pun beralih ke tangan Ja'far bin Abi Thalib. Dia pun berperang dengan sangat gagah dan berani. Dia menebas musuh, dia menerjang musuh, sampai akhirnya tangan kanannya terputus. Kemudian tangan kirinya memegangi panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi tangan kirinya pun terputus. Dalam keadaan kedua tangannya terputus, dia memeluk dengan erat panji Allah dan berusaha untuk melindunginya, dan pada akhirnya dia pun gugur. Dan berdasarkan kesaksian sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, saksi mata yang ikut dalam peperangan Mu'tah, terdapat tak kurang dari 90 luka di badan Ja'far bin Abu Thalib, entah itu luka tusukan pedang maupun luka dari hujaman anak panah. Kemudian Abdullah bin Rawah pun menggantikannya dan berperang dengan sangat semangat dan sengit. Tapi ia pun syahid di medan perang. Panji Allah pun terjatuh tak bertuan. Kemudian datanglah sahabat yang bernama Sabit bin Arkam mengambil panji Allah itu dan berteriak memanggil para sahabat agar menentukan siapa pengganti dari para komandan yang telah gugur. Maka terpilihlah Khalid bin Walid untuk memimpin pasukan kaum muslimin. Dengan kecerdikannya, Khalid bin Walid memecah pasukan muslimin menjadi dua sayap. Pasukan muslimin yang sudah dipecah menjadi dua sayap ini menempati posisi yang sudah ditentukan. Dan di pagi harinya, kedua sayap ini menyerang pasukan musuh secara bersamaan. Dan serangan tiba-tiba ini membuat musuh terkejut. Mereka berpikir pasukan muslimin mendapat bantuan pasukan tambahan. Dan dengan cara ini, pasukan muslimin berhasil memukul mundur tentara Romawi atau tentara Bizantium. Dalam pertarungan itu,
Khalid bin Walid bertarung dengan sangat sengit dan gagah berani, sehingga membuat pedangnya patah. Tapi itu tidak membuat ia gentar sedikit pun. Ia rebut pedang dari musuhnya, kemudian patah lagi, dan begitu seterusnya sampai pedang ke-9 hanya satu pedang yang tersisa, yaitu sebilah pedang buatan dari Yaman. Saat melihat pasukan musuh mundur, Khalid bin Walid menginstruksikan untuk tidak mengejar pasukan musuh, malah menyuruh pasukan muslim untuk balik mundur ke Madinah. Karena jika pasukan muslim mengejar pasukan musuh, dikhawatirkan pasukan musuh akan menyadari taktik kaum muslimin. Di Madinah, kabar tentang pasukan muslim yang berhasil memukul mundur kaum tentara Romawi membuat Rasulullah dan para sahabat tersenyum dan bersuka cita. Tapi tidak sedikit juga dari kaum muslimin yang merasa kecewa, karena seharusnya pasukan muslimin mengejar musuh, bukan malah kembali ke Madinah. Mendengar ucapan itu, Rasulullah lantas memotong dengan mengucapkan, "Mereka bukanlah orang-orang yang lari dalam peperangan. Mereka ialah orang yang pulang dan akan kembali berperang." Dan mengenai perang Mu'tah ini, Allah berfirman yang artinya, orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu Allah berkata, "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang lebih banyak dengan izin Allah, dan Allah bersama orang-orang yang sabar." Al-Baqarah ayat 249. Perang Mu'tah ini menggambarkan bagaimana progresivitas Islam begitu terlihat. Tanpa ragu sedikit pun, kaum muslimin berangkat ke Mu'tah untuk menyerang pasukan Basrah dan Romawi, karena mereka telah mendeklarasikan perang secara keji dan tidak manusiawi. Dan dipukul mundurnya tentara Romawi membuat Heraklius sangat-sangat depresi. Dia tidak menyangka bahwa bangsa Arab bisa bertindak sejauh ini. Nah, itu dia sedikit rangkuman mengenai perang Mu'tah ya teman-teman. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari sejarah peperangan Islam ini ya teman-teman. Dan semoga kita selalu ditingkatkan iman kita, dijadikan pribadi yang lebih baik lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih-lebih sekarang di bulan Ramadan. Semoga kita bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, keluarga, bangsa, dan negara kita. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bisa menginspiratif. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.